Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah lawatan Allah nyata di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa, buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu dalam segala kegerakan kami Tuhan. Kami rindu Bapa, pagi hari ini setiap kami anak-anakmu yang rindu merasakan lawatanmu Bapa. Kami semua boleh merasakan kehadiranmu dalam kehidupan kami. Tuhan urapi seluruh pelayanmu, Tuhan urapi seluruh sidang jemaatmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jikalau ada roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang berusaha mengganggu konsentrasi kami untuk datang kepadamu Bapa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkaryalah di tengah-tengah ibadah kami Bapa, ambil alih seluruhnya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian, sungguh besar setiamu Tuhan.
Engkau Tuhan kami yang terhebat. Rancangan-Mu tidak pernah keliru dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah setiap kami dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami Yesus. Ajar kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Yesus. Ini hati kami di hadapan-Mu. Percaya semua untuk
mohon dengan kasih Bapak Dino berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, ini semuanya karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu senantiasa Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, meninggikan, mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau urapi mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, berasal daripada Engkau, sehingga boleh menguatkan setiap hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Supaya kita tidak tegang, silakan berikan salam kepada kiri kanan. Bapak Ibu Saudara katakan Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 25. Dan saya mohon dengan kasih nanti Mazmur 31 ayat 1 sampai 13 Saudara Evanli untuk membacakannya, dan ayat 14 sampai 25 itu Saudara Nanda untuk membacakannya. Mazmur 31 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah, melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang yang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia.
Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mazmur di 31 ayat 1 sampai 25 ini merupakan sebuah mazmur doa yang mengungkapkan tentang kesusahan yang teramat dalam. Dan saya merasa mazmur ini merupakan mazmur yang mewakili jeritan kita, tangisan orang percaya yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan. Dan di dalam Mazmur 31 ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi banyak kesusahan dan kesulitan di dalam perjalanan kehidupan ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama melihat bagaimana kondisi dunia akhir-akhir ini yang semakin sulit dan secara manusia semakin kacau dan sangat-sangat menakutkan. Jadi ada hal-hal yang bisa kita jadikan pegangan dan harus kita lakukan. Yang pertama yaitu jangan mengandalkan manusia. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, jangan mengandalkan manusia. Ya, di ayat 1 sampai yang ke-9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Dan khususnya ayat kedua Bapak Ibu Saudara, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Ya, dan kesimpulannya di dalam ayat 1 sampai ke 9 ini, katakanlah pemazmur ini kapok kalau ngandalin manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara meminta pertolongan kepada seseorang itu boleh, ya boleh. Tetapi yang tidak boleh itu ketika kita menjadikan orang yang menolong kita itu seperti Tuhan. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika kita mengandalkan manusia, terkadang memang memuaskan hati kita karena sesuai dengan hati kita. Tetapi Tuhan tidak suka akan hal itu. Makanya di Yeremia 17 itu dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi di ayat Yeremia 17 ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa sangat kecewa ketika kita minta tolong kepada seseorang dan ternyata orang tersebut tidak mau menolong kita. Apalagi jika ternyata orang itu tidak bisa menolong kita, terus kita sakit hati. Ada yang merasakan seperti ini? Saya rasa banyak ya dari kita yang kecewa, yang sakit hati karena si A atau si B atau si C tidak bisa menolong kita. Ya. Dan jika seperti ini, itu
kita harus cross check di dalam hati kita. Itu ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memakai banyak orang untuk bisa menolong kita. Tetapi kalau kita menjadikan orang tersebut adalah satu-satunya orang yang bisa menolong kita, itu yang salah. Jadi Tuhan mau stop kita untuk mengandalkan manusia. Amin. Dulu ketika saya baru lulus kuliah Bapak Ibu Saudara, saya mengandalkan seseorang yang supaya bisa memberikan saya sebuah pekerjaan. Karena koneksinya sangat luas Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata orang yang saya andalkan ini itu tidak bisa menolong saya. Bahkan saya masih ingat saya pernah tes di Surabaya karena rekomendasinya orang ini. Ternyata gagal Saudara. Ya, kecewa? Jelas saya kecewa Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang salah. Ketika saya mengandalkan seseorang untuk supaya bisa memberikan pekerjaan kepada saya, dan ketika saya tidak bisa diberikan pekerjaan itu, saya kecewa, saya sakit hati. Ini yang salah Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah benar-benar berharap kepada orang ini untuk sebuah pekerjaan. Dan akhirnya Tuhan tolong saya, di mana ketika saya benar-benar mengandalkan Tuhan, di mana ketika saya benar-benar berlutut di bawah kaki Tuhan, Tuhan kasih sebuah pekerjaan yang di mana di dalamnya saya tidak mengenal si A, si B, si C. Itu semua karena Tuhan. Dan sekali lagi saya sampaikan pada pagi hari ini, ketika kita meminta tolong kepada orang, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai kita mengandalkan dan menjadikan orang tersebut satu-satunya yang bisa menolong. Itu yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara sedang menunggu pertolongan dari orang lain, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Yang kita tunggu itu pertolongan daripada Tuhan, amin. Dan jangan sampai membuat damai sejahtera kita hilang, itu yang sangat-sangat salah. Ya, apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, jika sampai hari ini di antara kita mungkin ada yang marah atau benci kepada seseorang karena orang itu tidak bisa menolong kita, itu yang bisa membuat hidup kita celaka. Makanya firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus bertobat, stop mengandalkan manusia. Mulai pagi hari ini kita hanya harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi minta tolong boleh, tetapi jangan sampai kita mengandalkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus terus berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada kiri kananmu, berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-19. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan
dan penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan yang luar biasa. Amin. Di ayat 10 sampai 19 ini merupakan doa minta tolong di tengah-tengah persoalan, masalah, dan juga ada ungkapan iman kepada Tuhan. Ya, ayat 14 sampai 15. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongannya. Amin. Jadi pertolongan Tuhan itu pasti luar biasa, sekalipun cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan, ya. Sama seperti bagian dari doa Bapa kami bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi melainkan kehendakmu yang jadi, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika anak saya yang pertama masih kecil, ya ketika saya bingung mencari sekolah, ya ketika anak saya kebingungan mencari sekolah, saya bingung saya mau sekolahkan anak saya di mana, seperti itu. Sampai satu hari saya ketemu seorang teman, saya ditanya, Wida, anakmu rencana sekolah di mana? Saya bingung kok mau sekolahkan anak saya di mana. Sekolahkan di tempat anak saya saja, di mana orang tuanya tidak ada gap-gapan. Kalau di tempat sekolah A itu biasanya orang tuanya gap-gapan. Jadi yang terbiasa ke luar negeri mereka berkumpul, yang terbiasa ke luar negeri, yang sepertinya high class, yang sosialita mereka berkumpul dengan sosialita. Kalau di tempat anak saya sekolah ini enggak ada. Jadi coba kamu sekolahkan di sana, seperti itu. Terus saya tanya, loh kok anak saya itu nanti kalau TK umur sekian, nanti 5 tahun lebih sekian bulan itu pasti sudah masuk SD. Bisa enggak? Loh bisa, sama seperti anak saya. Cuman sampai nantinya ketika seorang anak 5 tahun lebih sedikit itu sudah masuk SD, pasti dia akan mengalami satu titik jenuh. Tapi kamu harus bisa menyelesaikan ketika anakmu mengalami titik jenuh itu. Dia enggak bercerita yang aneh-aneh tentang kondisi sekolahnya. Sampai akhirnya saya menyekolahkan anak saya di tempat itu, di salah satu sekolah Katolik. Dan ketika TK itu enggak ada omongan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Dan saya lihat anak saya si Angel ini fine-fine saja. Dan ketika dia masuk SD, memang dia diterima di sana. Dan ketika berapa bulan dia masuk SD, saya sebetulnya kaget Bapak Ibu Saudara, ternyata setiap hari ulangan. Jadi sekalipun dia masih kelas 1, itu dia dituntut pokoknya harus bisa seperti itu ya. Dan ternyata semua rata-rata anak yang masuk sekolah di sana, itu semua les mata pelajaran apapun. Ya. Dan saya mulai dari anak-anak saya masih bayi, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati anak saya, Tuhan berikan kemampuan, kepandaian dan kecerdasan kepada anak saya. Saya selalu menyampaikan itu di sebelah telinga anak saya. Dan saya percaya Tuhan yang bekerja Bapak Ibu Saudara. Sampai satu hari ketika anak saya masih kelas 1, itu saya ditanya sama seseorang. Dan orang ini seorang pengusaha. Saya ditanya, Wida, anakmu jadi sekolah di mana ini SD-nya? Loh, di sini Pak. Loh, di situ? Emang mampu? Bukan mampu masalah finansial, tidak. Yang ditanyakan, emang mampu anakmu otaknya seperti itu? Maksudnya pikirannya, mampu enggak dia sekolah di sana? Karena istri saya lulusan sana, makanya anak-anak saya itu enggak sekolah di sana karena terlalu ketat, terlalu disiplin. Jadi anak difokuskan hanya untuk belajar dan belajar. Saya ada kegalauan Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua. Anak saya mampu enggak? Anak saya mampu enggak? Tapi saya diingatkan selalu oleh Tuhan. Karena saya sudah berdoa dan percaya dan menyerahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menolong anak saya. Sampai akhirnya
Ketika anak saya dari SD semester 1 dia rapotan, puji Tuhan ternyata dia mendapatkan 3 besar dan mendapatkan beasiswa, dan ternyata itu sampai hari ini di mana dia kelas 2 SMP. Semua karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak meleskan mata pelajaran apapun ya. Dan ketika anak saya bertanya, "Ma, ini apa?" Ya cobalah kamu belajar sendiri, coba cari di internet atau tanya papa, "Lo kan mama yang sekolah teknik." Oh, saya bilang saya sudah lupa, saya bilang gitu ya. Jadi banyak hal itu anak saya percayakan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita ibu-ibu di sini atau bapak-bapak jangan sampai kita, oh ya anakku sudah besar ya wis lah, pokoknya dia sudah tak kasih makan seperti itu. Jangan, tetapi bawa doa anak-anakmu pada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tuh punya rencangan yang indah. Amin. Jadi saya percaya ketika anak saya bisa berprestasi, bukan hanya anak saya yang besar, tetapi anak saya yang kecil, si Keke pun juga bisa berprestasi. Itu semua karena Tuhan. Karena doa dan rasa percaya saya kepada Tuhan. Jadi saya harus percaya Bapak Ibu Saudara, karena ketika saya mengikuti pelayanan suami saya dan di mana misalnya saya sore pulang kerja ya, terus saya lihat anak-anak saya ada PR, ada besok ulangan. Jadi daftar ulangan itu sudah ada di meja Bapak Ibu Saudara. Dan sedangkan misalnya saya masuk rumah jam 5, jam 6 lebih 15, saya harus ke gereja. Jadi berapa jam, kurang lebih hanya 1 jam, itu menyediakan waktu buat anak-anak saya. Jadi ketika rasanya sebagai secara akal manusia itu enggak mungkin. Dan anak saya enggak ada les sama sekali. Tapi bersyukur jika sampai detik ini mereka bisa berprestasi, itu semua karena campur tangan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Amin. Namanya Tuhan Yesus hidup berarti dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun kelihatannya itu tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Tuhan itu semuanya mungkin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kita akan baca di dalam Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan yaitu selalu mengucap syukur dan melayani Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, selalu mengucap syukur dan melayani Tuhan. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, sangat jelas bahwa hari-hari itu pemazmur berada di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dan tidak nyaman. Sebab masih banyak orang yang mengejarnya dan menginginkan sesuatu darinya. Ya, bahkan ada orang yang ingin menjebak dan menjatuhkannya. Dengan kondisi yang seperti ini saudara, apa yang pemazmur lakukan? Dia tetap mengucap syukur dan tetap melayani Tuhan. Pemazmur yakin bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh masalahnya. Hidup kita semua juga bukan ditentukan oleh apa kata orang. Amin. Hidup kita bukan ditentukan oleh masalah kita, tetapi hidup kita hanya ditentukan oleh kata Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat cerita kisah janda di
janda di Sarfat, Bapak Ibu Saudara, di mana janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya dipakai sekali masak saja. Setelah itu dia tidak tahu besok dia mau makan apa. Tetapi sekalipun kondisi janda ini seperti itu, dia memilih melayani Tuhan, yaitu dengan memberi makan seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia. Dan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan janda ini? Janda ini beserta anaknya bisa melewati masa paceklik dengan tepung dan minyak yang terus ada karena Tuhan pelihara. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan ini adalah merupakan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan aku bersyukur Engkau baik, Tuhan aku bersyukur sebab Engkau Allah yang hidup. Itu adalah merupakan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dan melayani Tuhan itu merupakan bukti nyatanya. Amin. Banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara ketika di dalam masalah, dia malah tidak mau ke gereja. Atau aras-arasan ke gereja. Bahkan pelayanan pun dia tinggalkan. Ketika ditanya, banyak orang alasannya, aku mau menyelesaikan persoalanku terlebih dahulu. Aku mau menyelesaikan masalahku terlebih dahulu. Dan saya melihat banyak orang kalau seperti ini justru masalahnya tidak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara. Dan lari dari Tuhan itu bukan jalan keluar, amin. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan dan tetap melayani Tuhan dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Walaupun kita dalam masalah yang sulit. Ini yang Tuhan mau, jadi jangan lari dari Tuhan. Kita harus tetap percaya saudara bahwa Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita selalu ada dalam kesulitan dan penderitaan, amin. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Ada waktunya Tuhan memberikan kelepasan dan kelegaan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau untuk kita terus bertahan di dalam Dia. Dan kita hidupi hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita harus terus percaya dan berharap kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bertobat dari mengandalkan manusia. Stop Bapak Ibu Saudara. Jangan bangga ketika Bapak Ibu Saudara kenal pengusaha atau kenal si A, si B, si C yang bisa menolongmu untuk kesulitan hidupmu. Tetapi banggalah, bersyukurlah ketika kita mengenal lebih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu mengucap syukur dan melayani Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu cukup bagi kita. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini, saya mohon tim musik WL Singer untuk maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan pujikan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin Yesus. Ku menang saat kau bertindak.
Sungguh Engkau Allah yang mengasihi dan mempedulikan kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi hari ini kami mau bertobat dari kami mengandalkan manusia, Tuhan. Kami mau Tuhan, mulai pagi hari ini kami mau benar-benar mengandalkan Engkau saja Tuhan. Sebab kami terlebih percaya Yesus bahwa Engkau Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus berdoa dan percaya hanya kepada Engkau. Kami mau benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan terus mengucap syukur sebab Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Kami mau terus melayani Engkau Tuhan sampai seumur hidup kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WA. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dan tiba saatnya untuk kita semua akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Berkat kemurahan-Mu. Aku ada
bisa hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah mengandalkan siapapun, termasuk diri kami dengan segala pengalaman yang pernah kami punya. Kami hanya akan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan penyediaan kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, termasuk juga untuk kota Malang di mana kami tinggal di tempat ini. Kami sadar bahwa kesejahteraan negara ini, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Bersama-sama kami menaruh hati kami, mengangkat doa kami di hadapan-Mu, supaya Tuhan berbelas kasihanlah bagi bangsa ini. Sementara bangsa ini sedang dilanda oleh penyakit corona, sementara tingkat ekonomi bangsa kami mengalami berbagai masalah, sementara aspek-aspek lain sangat terpengaruh dengan kondisi global ini ya Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan itu cukup bagi kami. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup untuk menyediakan segala keperluan bangsa ini. Tetapi sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami bangun tembok di hadapan-Mu, supaya murka-Mu, supaya amarah-Mu boleh surut bagi bangsa kami. Karena kami sadar betapa banyak perbuatan jahat bangsa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, supaya Engkau boleh memulihkan bangsa ini. Engkau boleh menyembuhkan negeri ini. Engkau boleh mencurahkan shalom-Mu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Biar berkat Tuhan mengalir tercurah dengan sempurna, tak terbatas untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan kami. Kami sadar betapa beratnya pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Itu sebabnya kuatkan hati mereka yang lemah. Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu yang tak terbatas. Supaya mereka boleh menjalani segala tanggung jawab mereka. Hanya karena pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh dipulihkan, boleh dibangkitkan kembali dari keterpurukan yang sedang terjadi. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekarang sedang berada di rumah kami masing-masing, ataupun di mana kami berada. Karena kami sedang lockdown, sebagai satu bentuk dukungan kami kepada usaha pemerintah untuk menghentikan siklus lajunya penyakit corona yang sedang melanda negeri ini. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini ya Tuhan, biar Engkau boleh menguatkan setiap hati yang lemah, menghiburkan hati yang susah, membangkitkan semangat yang patah, mencukupkan segala keperluan kami, bahkan mencurahkan berkat yang tak terhingga dari atas surga untuk tercurah bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan tolong yang sakit biar disembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, tetapi kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Biar suasana hadirat seperti ini boleh kami alami. Sekalipun kami berada di rumah kami, tapi kami boleh menikmatinya bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya kami menutup ibadah kami pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.